Bentar. Gue mau review film nih. Tolong lu dengar, simak, dan saksikan dalam tempo yang sesingkatnya. Jangan tanya judulnya karena judulnya sudah ada di judul video ini. Di awal film kita akan melihat sebuah game perang yang digambarkan dalam bentuk nyata. Yang di dalam game itu adalah beberapa gamers yang sedang melakukan mabar. Salah satu di antara mereka adalah aktor utama film ini. Kita sebut saja namanya Dae-jang. Dia sering melakukan mabar bersama teman-temannya. Namun mereka sama sekali tidak pernah bertemu satu sama lain. Hanya sebatas teman di dalam game. Bukan hanya itu, Dae-jang ini sangat terkenal di dalam dunia permainan game online. Reputasinya dalam dunia game tidak bisa diragukan lagi karena keahliannya dalam menyusun strategi. Nah, dahulu kala dia adalah seorang atlet taekwondo yang terpaksa harus pensiun dan menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game. Suatu ketika dia menemukan sebuah ponsel dan ditawarkan uang sebesar $300.000 untuk mengantar ponsel tersebut. Dengan bahagianya dia mengantar ponsel itu ke sebuah tempat yang diminta oleh pemilik ponsel tersebut. Tanpa dia sadari, itu adalah awal petaka baginya. Padahal sebelumnya dia sudah ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang. Tiba-tiba dia pingsan dan terbangun ketika polisi datang untuk menangkapnya. Dia dituduh membunuh seorang wanita dan memperkosanya. Dia hanya tertunduk dan tak mampu mengelak saat terdapat barang bukti berupa rekaman CCTV dan sidik jari di lokasi kejadian. Namun di sisi lain, ibu Dae-jang ini percaya bahwa anaknya bukan seorang pembunuh. Dia berusaha keras menyewa pengacara publik untuk membela Dae-jang di pengadilan. Akan tetapi pengacara tersebut tidak bisa membantu banyak karena kekurangan barang bukti. Dan Dae-jang akhirnya dihukum dengan hukuman seumur hidup. Dae-jang tidak menyangka dengan apa yang terjadi terhadap dirinya. Dia juga dipenjara di sel khusus tahanan level tinggi. Di penjara pun dia malah disiksa oleh tahanan lain karena kasus tentang pelecehan seksual. Di suatu ketika, ibunya datang memberitahu bahwa Dae-jang tidak bersalah dan dia akan dibebaskan karena ibunya sebelumnya sudah ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberitahu bahwasanya dia memiliki barang bukti bahwa Dae-jang tidak bersalah. Setelah beberapa hari kemudian, datanglah pengacara sebelumnya dan memberitahu bahwa ibunya sakit dan akhirnya meninggal. Di lain waktu ketika sedang makan siang, dia dihampiri oleh salah satu tahanan dan memberitahu bagaimana cara kabur tanpa dicurigai. Tak lama kemudian, dia pun langsung menjalankan aksinya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melukai wajah seorang tahanan yang seringkali menyiksanya. Kemudian, Dae-jang juga menusukkan pisau tersebut kepada dirinya, namun tidak mencapai ke lambungnya. Atas kejadian itu, Dae-jang dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itulah dia menjalankan aksi untuk pelarian diri dan berhasil. Dan disinilah awal dari kisah yang sangat menarik. Dae-jang bertemu seorang Afrika yang tengah bulan madu ketika dalam proses pelariannya, namun mobil mereka rusak. Melihat hal itu, dia membantu memperbaiki mobil tersebut dan dia juga dibantu untuk melarikan diri oleh orang Afrika tersebut. Bahkan mobil itu menjadi milik Dae-jang. Kemudian Dae-jang datang menemui pengacaranya untuk menanyakan tentang ibunya. Dan pengacaranya hanya memberikan kalung peninggalan ibunya. Dan sebelumnya pengacara itu telah menelpon polisi memberitahu keberadaan Dae-jang. Dan karena hal itu juga Dae-jang bergegas untuk melarikan diri lagi. Nah, di suatu ketika dia menuju ke sebuah warnet untuk mencari tahu informasi sebenarnya. Dia membuka emailnya lalu dia mendapatkan sebuah kiriman video dari seseorang. Di video itu berisikan penjelasan bukti bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan. Kemudian Dae-jang diajak ketemu di suatu tempat oleh pengirim email tersebut. Tiba-tiba di tempat itu muncul seorang wanita cantik, kita sebut saja namanya Sister. Dia merupakan hacker cantik yang adalah teman mabar Dae-jang. Sister itu lalu mengajak Dae-jang ke tempat persembunyiannya yang dimana dia akan membantunya. Tidak lama setelah itu, teman-teman game yang lain pun datang untuk membantu Dae-jang menemukan pelaku yang menuduhnya. Tak hanya kasus Dae-jang, Sister juga menemukan berbagai kasus yang serupa melalui CCTV yang dia retas. Ada keanehan yang terjadi di setiap kasus yang dia temukan.
Di setiap kasus yang serupa selalu ada mobil box di sana. Sister dan Dejang pun mencari alamat mobil box itu yang berada di sebuah tempat mobil rongsokan. Di tempat itu Dejang menemukan seorang berdasi, yang lalu dia mengikutinya dan menyuruh teman-temannya untuk memantau mobil box itu. Sesampainya di sebuah rumah dan melihat orang berdasi itu keluar membawa sebuah peti berwarna putih. Dejang lalu melihat hal yang tak terduga di sana. Dia melihat banyak bekas darah. Di saat itu pula temannya memberitahu bahwa mobil yang dia ikuti telah kembali ke tempat rongsokan dan membawa peti masuk ke dalam mobil box tersebut. Lalu mobil box tersebut diubah warna dan gambarnya. Temannya pun mengikuti mobil itu dan ternyata mobil itu membawa peti ke atas gedung. Teman-teman Dejang menyamar untuk memasuki gedung tersebut dan meretas sistem keamanan gedung agar mereka mudah untuk masuk. Setelah berhasil diretas, Dejang akhirnya bisa masuk ke gedung tersebut dan masuk ke salah satu ruangan yang diarahkan oleh Sister. Di sana merupakan kamar milik seorang artis terkenal dan tak sengaja dia menemukan peti tersebut. Kemudian Dejang membuka peti itu dan ternyata isinya adalah sebuah mayat pemilik kamar itu. Sister memberitahu Dejang bahwa akan ada beberapa orang yang datang ke tempat itu. Dejang yang penasaran dan dia tidak ingin meninggalkan ruangan itu. Dia kemudian bersembunyi untuk melihat apa yang dilakukan orang itu kepada mayat tersebut. Dejang dan kawan-kawannya pun terkejut melihat hasilnya. Mereka melihat sesuatu hal yang tidak benar, yaitu mereka menjebak seorang yang tidak bersalah untuk dijadikan pelaku pembunuhan dengan rencana yang tersusun rapi. Mereka menemui korban dengan menyamar dan membuatnya pingsan sehingga mereka bisa mengambil sampel DNA dan membuat sidik jari yang sama kepada korban. Nah, yang perlu kita garis bawahi sebenarnya dalang dari semua ini adalah pengacara Dejang tersebut. Kita sebut namanya si Bencong. Si Bencong dan timnya itu dibayar untuk menyembunyikan kesalahan seorang anak pengusaha dengan bayaran yang sangat mahal. Kemudian Dejang membawa sidik jari pembunuh asli yang ada di foto itu dan menyuruh Sister untuk melacak sidik jari itu dan menyadap ponsel pembunuh itu agar mereka tahu dengan siapa saja pembunuh itu berhubungan. Setelah berhasil disadap, Dejang mendengar suara seorang wanita yang suaranya sama persis dengan wanita yang meminta tolong kepadanya untuk mengembalikan ponsel waktu itu. Sister dengan segera mencari tahu keberadaan wanita itu. Ketika Dejang ingin menangkap wanita tersebut, tiba-tiba datang orang tak dikenal dan membawa kabur wanita itu. Dejang mengejar mereka dengan menggunakan mobilnya dan polisi juga ikut mengejar Dejang karena laporan dari masyarakat tentang Dejang yang berada di mobil itu. Mobil Dejang tiba-tiba mati dan mogok. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mobil polisi yang ternyata pengendara truk itu adalah salah satu tahanan yang sering menyiksanya. Dia dibebaskan oleh pengacara tersebut, yaitu si Bencong, dengan syarat menangkap Dejang. Sister menyadari sesuatu dan mendeteksi ada GPS yang terpasang di kalung ibunya yang diberikan oleh si Bencong itu. Dejang mencurigai pengacaranya. Kemudian Dejang dan kawannya membuat sebuah drone untuk mencari tahu tentang pengacara itu karena bukti aneh yang tertuju kepadanya. Melalui drone itu mereka bisa mendengar pembicaraan karyawan pengacara tersebut yang sedang melayani kliennya untuk menghilangkan barang bukti pembunuhan. Dejang menyadari selama ini yang merancang penuduhan pembunuhan adalah pengacaranya sendiri, yaitu si Bencong. Singkat cerita, si Bencong menerima kabar lokasi kasus tempat pembunuhan yang sudah dirusak oleh Dejang dan kawan-kawannya. Si Bencong pun tidak menyerah. Dia kemudian mengganti lokasi kasus pembunuhannya. Begitu juga Dejang dan teman-temannya tidak menyerah untuk menggagalkan rencana si Bencong tersebut. Mereka mengakali lokasi kasusnya dengan menukar wanita yang akan dituduh dengan pembunuhan aslinya. Yang sebelumnya Dejang menukar barang bukti yang berupa sidik jari dan lain-lainnya. Sampai di situ, Dejang menelepon si Bencong tersebut dan mendatangi kantornya. Dia kemudian menghajar habis-habisan si Bencong tersebut dan mengambil barang bukti informasi yang berupa rekaman dirinya menjadi korban si Bencong tersebut. Namun dia membutuhkan waktu yang lama karena ukuran filenya yang sangat besar. Tiba-tiba ada seorang yang menelpon Dejang, ternyata adalah seorang napi yang menyiksa Dejang di penjara waktu itu. Dia memberitahu bahwa dia telah menyandera teman-temannya yang berada di markas mereka. Dejang segera menuju markas untuk menyelamatkan teman-temannya. Sesampainya di markas itu, dia mematikan listrik dan membuat tempat itu menjadi sangat gelap. Dejang menghajar mereka habis-habisan.
Dan setelah itu Dejang dan teman-teman berhasil kabur, tetapi napi itu tidak menyerah. Dan kemudian para napi itu mengejar Dejang. Di tengah kejar-kejaran, si bencong berulah lagi dengan memfitnah Dejang. Dia menyebarkan video CCTV Dejang yang membawa gadis dalam kasus sebelumnya. Namun kawan-kawan Dejang tidak menyerah begitu saja. Mereka masuk ke sebuah gedung stasiun TV dan merencanakan suatu yang spektakuler. Mereka membagi tugas seperti di dalam sebuah game dan bekerja satu sama lain. Dan salah satu teman Dejang ditugaskan untuk meretas stasiun TV itu. Sedangkan yang lainnya mulai beraksi mengalahkan satu demi persatu musuh-musuhnya dengan strategi yang biasa mereka gunakan di dalam game. Tak lama setelah itu, dua kawannya yang lain berhasil ditangkap oleh polisi dan Sister berhasil ditangkap oleh napi. Dejang pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia berusaha menyelamatkan Sister dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Dejang membawanya ke suatu tempat dan tak lama berselang dia juga ditangkap oleh polisi. Atas kejadian itu membuat pengacara bencong itu menjadi sangat happy dan bahagia. Namun kesenangan itu tak berujung lama. Tiba-tiba kawan-kawan Dejang yang tidak ditangkap yang berada di stasiun TV itu berhasil meretas informasi si bencong itu dan akan menampilkannya di stasiun televisi. Dia berhasil meretas karena alat yang ditancapkan oleh Dejang masih tertancap di tempat si bencong itu. Dan akhirnya fakta sesungguhnya terungkap. Semua kasus yang pernah ditangani oleh si bencong dibongkar dan dia masuk ke dalam penjara. Sungguh tragis. Manfaat yang bisa kita ambil dari ini adalah hukum alam itu ada dan semua itu merupakan bagian dari takdir Tuhan. Salam para penikmat film.